Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sungguh sangat miris. Korban gusuran proyek tol Jokowi minta-minta di jalan. Butuh makan dan juga butuh duit. Malang betul nasib warga Kampung Baru, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang yang menjadi korban gusuran proyek pemerintahan Jokowi. Tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR 2 atau Jalan Tol Kunciran Cengkareng, daerah Bandara Suta. Mereka minta-minta sumbangan di jalan karena kehabisan duit. Mereka berkumpul di jalan meminta bantuan pada para pengendara kendaraan bermotor di kolong jembatan di Jalan Hussein Sastra Negara untuk memenuhi kebutuhan dapur umum dan biaya sewa kontrakan yang sudah habis. Masa ini terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak membawa kardus dengan ditempel berbagai pernyataan sikap mereka. Semuanya hilang, dirampok, direnggut. Kembalikan keceriaan kami dan beberapa pernyataan lainnya. Diketahui warga Kampung Baru, Kelurahan Jurumudi yang menjadi korban gusuran dijanjikan PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng atau JKC untuk diberikan uang sewa kontrakan dan biaya dapur selama 3 bulan sejak September sampai dengan November. Kami per kakak diberikan 1,5 juta per bulan, 3 bulan jadi 4,5 juta, kata salah satu warga Kampung Baru Dedi Sutrisno kepada redaksi pada hari Senin 30 November malam hari. Pada pertengahan bulan ini, tepatnya 15 November, pihak JKC menjanjikan akan memberikan biaya sewa kontrakan dan uang makan selama 2 bulan ke depan. Kita nggak minta, tapi mereka yang menjanjikan, tapi sampai hari ini pun belum juga diserahkan. Begitu kata Dedi. Aksi ngecrek atau meminta sumbangan di jalan ini, lanjut Dedi, sebagai bentuk protes terhadap PT JKC agar segera merealisasikan apa yang dijanjikan. Ibu-ibu dan anak-anak yang ngecrek di jalan kurang lebih ada 25 orang. Malam ini mereka baru memberikan uang sewa kontrakan tapi hanya 1 bulan dan uang makan tidak diberikan. Lebih lanjut, Dedi juga menuturkan Selasa 1 Desember, persidangan antara pengembang dengan warga terdampak pengusuran tol JOR 2 akan digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tangerang. Ia mengaku akan mengerahkan massa untuk menuntut PT JKC membayarkan uang sewa dan dapur seperti yang telah dijanjikan. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto mengatakan janji tersebut akan segera dikabulkan oleh PT JKC. Saya sudah sounding terkait itu, mereka sudah janji dan harus ditepati. Diketahui pun sebanyak 27 bidang tanah milik 66 KK warga Kampung Baru belum dilakukan pembayaran lantaran warga tidak sepakat dengan nominal yang diberikan yakni sebesar 2,6 juta rupiah. Saat ini warga dibantu kuasa hukum yang difasilitasi DPRD Kota Tangerang dan DPR RI untuk menuntut nominal pembebasan lahan yang layak. Jika rakyat terus menggugat dan karena salah kelola negara, bukan hal yang mustahil tahun ini pula Jokowi lengser. Pemerintah tengah mengkambing hitamkan wabah corona atas semua kegagalan pertumbuhan ekonomi di tanah air. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan berkilah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke angka 4,7% gara-gara dampak virus corona yang juga menggerogoti perekonomian Cina. Bahkan prediksi Sandiaga Uno lebih parah. Menurutnya pertumbuhan ekonomi bisa anjlok ke 4,3% levelnya. Tergantung perkembangan dari corona. Dan jika prediksi Sandiaga benar, maka tahun 2020 akan menjadi level pertumbuhan ekonomi terendah sejak 18 tahun terakhir. Meskipun begitu, perlu dipahami bahwa jauh sebelum wabah corona, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah nyungsep gara-gara salah kelola. Sehingga banyak ekonomi yang mengibaratkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini selayaknya gelembung yang terus menggelembung dan rentan untuk meledak. Gelembung itu terbentuk akibat situasi makroekonomi yang gagal bayar, daya beli, digital bis dan juga nasib para petani. Gelembung ini bisa meletus karena tidak mendapatkan dukungan fundamental yang kuat. Muaranya, krisis hebat bisa kembali menghantam Indonesia.
Di sisi lain, beban hidup masyarakat semakin berat. Hal ini disebabkan oleh meraketnya harga kebutuhan pokok, kenaikan dan juga perluasan objek pajak, hingga kenaikan berbagai iuran. Tragisnya pendapatan masyarakat malah justru stagnan. Muaranya pun daya beli masyarakat makin nyungsep. Pemerintah cuma bisa memberikan janji-janji untuk menenangkan publik. Faktanya, janji itu tidak terrealisasi akibat defisit sumber daya pemerintah dan juga salah kelola kebijakan. Publik pun melawan. Dulu kita pikir gerakan rakyat itu sudah lumpuh. Tapi aksi penolakan RUU KPK tempo hari yang mengguncang kota-kota besar di seantero Indonesia membuat pemerintah justru tercengang. Sejak Jokowi dan Mbak Arfa dilantik, setiap hari netizen kompak mengkritik pemerintah. Saking kompaknya, setiap hari selalu ada trending topik Twitter yang bernuansa kemarahan publik pada pemerintah. Hari ini gerakan rakyat meluap-luap lagi dan dipicu oleh Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang diinisiasi oleh pemerintah. Kalau mau jujur, pemerintahan Jokowi hari ini sudah ibarat smartphone buatan Cina yang selalu mendownload aplikasi, yaitu janji untuk menenangkan rakyat, padahal kapasitas atau memori dan juga baterainya tidak mencukupi. Akibatnya, baterainya ngedrop, lowbat, janjinya pun tidak terpenuhi, dan ponselnya bisa hang. Akhirnya rakyat pun menggugat pemerintah. Karena itu, prediksi pemerintahan Jokowi bakal jatuh di tahun 2020 ini bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya, tantangan pemerintah di hari-hari ke depan justru semakin berat. Naasnya, sumber daya pemerintah justru semakin susut. Jika pemerintah tidak bisa menjawab kegelisahan rakyat, tentu perlawanan akan semakin membesar. Tidak mustahil, kegelisahan rakyat bisa bergeser dari kekecewaan terhadap kebijakan menjadi ketidakpercayaan pada pemerintah. Hilirnya adalah keinginan untuk mengganti pemerintahan. Kegelisahan rakyat ini bukan omong kosong. Tahun lalu Morales menjadi kepala pemerintah kelima yang jatuh. Sebelumnya ada Presiden Jovenel Moise di Haiti, Presiden Al-Bashir di Sudan dan juga Perdana Menteri Saad Hariri di Lebanon. Di Aljazair, Perdana Menteri Ahmed Ouyahia dan Presiden Abdel Aziz Bouteflika serempak mundur. Presiden Argentina Mauricio Macri gagal terpilih kembali. Lalu bagaimana dengan Indonesia?